Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eis Lisnawati, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Jampang Tengah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di tempat saya bekerja, yaitu di SMA Negeri 1 Jampang Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 kita masih bisa diberi kesehatan untuk belajar bersama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sama ketua kelasnya. Silakan Rafael. Perhatian, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajarnya? Siap. Coba kalau sudah siap, lihat dulu di bawahnya apa ada sampah tidak? Kalau ada sampah ambil dulu. Ya, sudah dirapikan bajunya? Ya. Coba Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa hadir semua? Hadir semua ya. Coba siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Teks editorial. Ada yang masih ingat pengertiannya apa editorial? Coba ciri bahasanya, ada yang masih ingat ciri bahasanya apa saja? Iya, apa saja? Penggunaan kalimat retorik. Iya. Penggunaan kata-kata populer. Iya. Penggunaan kata ganti penunjuk. Iya. Penggunaan konjungsi. Ih, baik, bagus sekali. Berikan tepuk tangan yang masih ingat ya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini yaitu masih berkaitan dengan teks editorial, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas kali ini yaitu berada di 3.6 ya, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Indikatornya yang pertama itu merinci. Nah, jadi nanti kalian akan merinci bagian-bagian dari struktur teks editorial. Yang selanjutnya yaitu menelaah bagian kebahasaan teks editorial. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tujuannya yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini melalui mode pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur dan juga kebahasaan teks editorial serta menulis teks editorial itu sesuai dengan struktur dan juga ciri bahasanya. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini ya. Di sini sekiranya kurang semangat gitu ya kalian kelihatannya. Coba berdiri semuanya. Nah, ya, ikutin Ibu ya, bisa ya? Oke, tangannya ke samping, tangan ke samping diputar, putar, stop. Ke atas, tangannya ke atasin. Nah, ke atas diputar, stop. Putar, stop. Nah, berarti kalian masih kurang berkonsentrasi ya. Putar, stop. Masih ada. Oke ya. Tetapi kalian berarti sudah konsentrasi ya yang lainnya. Oke, berikan tepuk tangan. Salam literasi. Ini bahasaku, bahasa Indonesia. Oke ya. Menurut kalian ini ada gambar apa? Hah? Kemacetan. Apa yang terjadi jika kemacetan ini terjadi?
Coba sekiranya jika kalian menjadi gubernur atau wali kota, apa yang kalian lakukan terhadap dampak dari kemacetan tersebut? Akan memperbanyak ruas jalan. Yang pertama akan memperbanyak ruas jalan. Bisa? Bisa. Yang kedua apa lagi? Nah ini tentang apa? Gempa bumi. Apa dampak dari gempa bumi? Kehilangan Kematian, Bu. Bisa. Yang pertama pasti kematian, kerugian, kehilangan tempat tinggal, apalagi kehilangan keluarga, ya. Apalagi? Coba Ibu tanya lagi. Ketika kalian misalnya menjadi Pak Camat atau Pak Lurah, ya, terjadi gempa di wilayah kalian, apa yang kalian lakukan? secepatnya melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi. Evaluasi dalam hal apa? Evaluasinya dalam hal apa dulu? Mencari korban. Boleh mencari korban yang terdampak dari gempa atau mengevakuasi, ya. Selanjutnya, Menyiapkan tempat yang aman. iya, menyiapkan tempat yang aman atau yang strategis. Apalagi? Iya, memberikan bantuan. Ih, pintar, tepuk tangan untuk kalian ya. Nah, selanjutnya, ini berkaitan berhubungan dengan teks editorial tadi ya. Ibu akan membagi kelompok ke dalam 4 kelompok ya. Kelompoknya mau yang baru atau yang sudah ada? Yang sudah ada aja. Silahkan duduknya per kelompok. Sudah? Nah, Ibu akan bagikan di sini ada lembar pengamatan kalian ya, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan di sini untuk merinci bagian-bagian dari struktur teks editorial. Salah satunya tadi ada tentang kemacetan sama gempa ya. Nah, di bagian di sini ya, yang pertama itu ada materinya. Ya. Nanti kalian di sini ada bacaannya. Nah, ini ya. Ini salah satu yaitu jelang malam tahun baru ada beberapa titik kemacetan yang tadi berhubungan dengan gambar yang Ibu sudah perlihatkan kepada kalian ya. Nanti kalian tinggal merinci bagian-bagian strukturnya. Ya. Tadi ada tesis, ada argumentasi dan juga penegasan ulang, dan juga kalian telaah ya unsur kebahasaannya di sini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik ya, langsung aja kalian kerjakan. Di sini ada kelompok 1 mana? Oh, ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Boleh. Kelompok 4. Nih. Jika sudah, nanti kita akan presentasikan ya. Silahkan dikerjakan. Waktunya 30 menit. Iya. Dari petugas sampai sampai 4. Enggak, Agus. Ini. Enggak, Ini. Sudah ada strukturnya. Ini apa? Argumentasi. Oke. Yang ini Penegasan ulangnya mana? ini yang terakhir. Iya. Mana bacaannya? Ya, ini tentang banjir dan longsor terjang 2 kampung di Sukabumi. Silakan kalian baca dulu, lalu rincikan mana yang termasuk tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulangnya. Ya, sok dibaca dulu, ya. Sampai sini. Sampai sampai sini. Nah, nanti bagian bahasanya ya. Ini harus ditelaah bahasanya, langsung kalian pindahkan ke sini. Ya. Yang presentasi boleh 3 orang aja. Ya, 3 orang yang presentasinya. Ya. Kelompok 2 sudah ada?
Sudah ada dapat rinciannya, strukturnya? Mana rinciannya mana? Yang pertama adalah ya tinggal kalian pindahkan ke sini ya. Baik, Bu. Oke, siap. Sudah ya. Kelompok 1 sudah? Mana rinciannya? Yang ini? Ya, ini bagian ini bagian argumentasi. Ini penegasan ulang. Lalu telaah ciri bahasanya. Ciri bahasa yang tidak ada itu. Ya udah, tidak apa-apa. Ya boleh. Sok. Nanti langsung disalin ke sini ya. Masih ingat dengan pertanyaan retoris itu apa? Iya, pertanyaan yang tidak membutuhkan. Di sini juga harus sudah ada contohnya. Nah, ini kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Nah, di sini ada salah satunya kalimat retoris ya yang dicontohkan. Nah, di sini benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Apakah itu perlu dijawab? Tidak ya kan, tidak mungkin pemerintah menaikkan gas LPG itu naik kalau pemerintahnya tidak diberi tahu gitu ya. Berarti kalian juga sudah ada jawabannya kan? Nah, itulah kalimat retoris. Sudah dikirim ya Ibu ya? Ini hasilnya kan? Ya, oke. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil. Sudah dikirim ke Ibu semuanya jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Rivaldi. Dan saya Abdul Alatif. Dan teman saya ada. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai menelaah teks editorial yang telah diberikan oleh Ibu tadi. Di sini kami mendapatkan suatu judul yaitu Jelang Malam Tahun Baru, berikut 7 titik yang diprediksi akan mengalami kemacetan di Sukabumi. Untuk yang pertama yaitu mengenai struktur dari teks editorial ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada pernyataan atau tesis, yaitu jelang malam tahun baru nanti beberapa titik di Sukabumi diprediksi akan mengalami kepadatan. Kepadatan ini tentunya disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan yang melewati Sukabumi dan juga alangkah baiknya untuk mengetahui daerah mana yang akan mengalami kemacetan di Sukabumi. Berikut 7 titik yang diprediksi akan mengalami kemacetan. Nah, yang barusan dibacakan yang termasuk tesis itu ada di paragraf pertama dari sini sampai sini. Kemudian Argumentasi 1. Sepanjang jalur Cicurug, jalur ini setiap hari mengalami kemacetan. Padatnya kendaraan yang melintas ke sana menjadikan jalur Pasar Cicurug menjadi titik macet di Sukabumi. Sehingga tempat ini dipastikan macet, sehingga waktunya bisa Anda persiapkan supaya tidak terjebak macet. Penegasan ulang, itulah 7 titik kemacetan terparah di Sukabumi. Semoga bermanfaat bagi Anda yang akan menikmati berlibur atau berkunjung ke Sukabumi. Baiklah, itu struktur yang telah kami telaah. Dan kemudian untuk unsur kebahasaan teks editorial dari yang pertama yaitu dari unsur kebahasaan penggunaan kalimat retoris. Nah, menurut kelompok kami kalimat retoris tidak ada dalam teks yang tadi. Kemudian yang kedua untuk penggunaan kata populer menurut kami juga tidak ada. Penggunaan kata ganti petunjuk menurut kami juga tidak ada. Dan yang keempat yaitu penggunaan konjungsi kausalitas. Yang pertama yaitu ada di paragraf ke-7 yang kalimatnya adalah agar tidak terjebak macet. Yang kedua yaitu ada di paragraf ke-8
kalimatnya yaitu sehingga apabila jam kerja selesai dipastikan jalur ini macet, dan yang terakhir masih di paragraf ke-8 yaitu karena biasa kemacetan terjadi pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Mungkin dari telahan kelompok kami hanya sekian, mungkin ada yang ingin dipertanyakan ataupun disanggah. Silakan apabila ada pertanyaan untuk kelompok 1. Di kelompok 3 udah jelas. Silakan kelompok yang lainnya boleh. Silakan. Baiklah. Kenapa tidak ada kata populer ya? Dari penjelasannya sendiri, kata populer yaitu kan kata yang sedang booming ataupun sedang dibicarakan oleh banyak orang di masa kini gitu. Nah, menurut kami dalam teks ini tidak ada kata yang menunjukkan bahwa itu sedang populer pada masa kini. Iya, bagus. Silahkan ada lagi. Baiklah, terima kasih kepada semuanya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Untuk kelompok 1, cara penyampaian ini sudah bagus ya. Cuman yang tadi yang kurangnya diusahakan kalau nanti bisa dicari lagi ya. Untuk kata-kata populer itu yang kosongnya nanti bisa dicari lagi ya. Karena mungkin waktu kita yang terbatas ya. Oke, terima kasih. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai gempa di Cianjur. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Siti Nurhamiati. Saya Alia Aura Kasih. Perkenalkan, nama saya Rafael Ahmad Jabar. Baik, langsung saja pada penjelasan. Untuk struktur, yang pertama ada tesis. Badan Geologi telah memetakan lokasi dan tingkat kerusakan bangunan dan lokasi gerakan tanah yang dihimpun baik melalui survei maupun informasi yang bersumber dari media massa dan penduduk. Adapun untuk tesis, pada teks ini berada pada paragraf pertama, bisa dilihat. Untuk struktur selanjutnya yaitu argumentasi dengan mempertimbangkan semua sumber gempa bumi, baik pertahanan aktif di darat, subduksi maupun gempa latar belakang, kondisi gempa geologi lokal atau VS30 dan kedalaman, cekungan atau ketebalan dimensi di atas batuan dasar. Badan Geologi telah membuat peta kawasan rawan bencana gempa bumi daerah Cianjur dan Sukabumi. Masyarakat agar tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan. Gempa bumi susulan yang terjadi dan dapat dirasakan akan semakin mengecil energinya. Untuk struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang, ada pada kalimat hindari membangun endapan yang lunak dan tanah uruk yang tidak memenuhi persyaratan teknis karena rawan terhadap guncangan gempa bumi, serta hindari membangun pada bagian bawah, tengah, dan atas lereng terjal yang telah mengalami pelapukan karena akan berpotensi terjadi gerakan tanah atau longsor apabila diguncang gempa bumi. Baik, selanjutnya ada analisis unsur kebahasaan teks editorial. Untuk ciri bahasa teks editorial yang pertama ada penggunaan kalimat retoris. Dari teks yang kami dapatkan tidak terdapat kalimat retoris. Dan untuk penggunaan kata-kata populer ada survei, unik, berlokasi, disusun, regional, kondisi, rawan, terjal, serta aktif. Adapun untuk teks kebahasaan yang ketiga, ada penggunaan kata ganti petunjuk, yaitu gempa ini berlokasi di desa Jedil. Adapun untuk penggunaan konjungsi yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi kausalitas, yaitu hindari membangun pada endapan yang lunak dan tanah yang tidak memenuhi persyaratan teknis karena rawan terhadap guncangan gempa bumi. Baik, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang disanggah? Izin bertanya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Prisca. Saya termasuk dari kelompok 3. Ingin bertanya, kenapa dalam
Baik, menurut hasil bacaan yang telah kami baca, di dalam teks tersebut tidak mengandung kalimat retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Baik, seperti itu. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi dari kelompok yang lain? Untuk yang kalimat populer Iya. akan disusun, menurut kami itu tidak termasuk kalimat populer. Kenapa menurut kalian itu termasuk kalimat populer? Tolong jelaskan. Izin menjawab teman-teman. Sebenarnya di penggunaan kata-kata populer itu kita ada beberapa kata-kata yang dihapus, ada beberapa kata-kata yang dipertimbangkan kembali untuk gak jadi gitu. Seperti berlokasi dan tadi apa disusun ya. Itu tuh sebenarnya kita tuh mau coret tadi itu gitu. Kesalahan baca gitu. Baik, terima kasih untuk sanggahannya. Apakah ada yang disanggah atau dipertanyakan lagi? Baik, jika cukup kami tutup presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi kita bisa lihat untuk rincian dari strukturnya itu sudah benar ya, sudah baik sekali. Cuman ya di sini mungkin kebanyakan kita melihat telaah dari struktur kebahasaannya ya itu. Mungkin ya memang agak sulit juga ya untuk menelaah kebahasaan dari teks editorial. Untuk yang lainnya sudah baik, sudah bagus ya. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Silakan untuk kelompok berikutnya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Oke, apa kabarnya? Baik ya? Oke. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini izin perkenalkan individual dulu. Perkenalkan nama saya Wanda Kusuma selaku moderator. Dan perkenalkan saya Puji Lestari. Saya Gaiza Zahira Nenda. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis struktur dan juga unsur kebahasaan teks editorial. Nah, di sini kami mempunyai salah satu contoh teks editorial yang berjudul 2 rumah tertimbun longsor dan 1 jembatan rusak diterjang banjir bandang di Sukabumi. Nah, di sini kelompok kami sudah menganalisis untuk struktur pada teks ini. Yang pertama ada tesisnya. Yang tesis ini ada di paragraf pertama. Sukabumi, sebanyak 2 rumah warga di Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi rusak akibat tertimbun material longsoran. Selain itu juga sebuah jembatan diterjang banjir bandang sehingga tidak bisa dilalui oleh semua kendaraan. Nah, itu tesis yang terdapat pada kalimat editorial ini. Selanjutnya di sini ada kalimat argumentasinya. Di sini kalimat argumentasi terdapat pada kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, dan juga ketujuh. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK Cikakak, Agus Mahardika mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 3 bulan 12 2022 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut diduga menjadi penyebab terjadinya longsor tersebut. Curah hujan yang tinggi dan deras mengakibatkan tanah longsor dan juga banjir bandang. Sebanyak 2 rumah warga rusak tertimpa material longsoran berupa tanah dan bebatuan, ujar Agus kepada MNC Portal Indonesia. Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa rumah tersebut memiliki mahpud yang dihuni oleh 4 jumlah jiwa yang mengalami rusak berat. Sedangkan rumah satu lagi milik Mulyadi yang dihuni oleh 2 jumlah jiwa. Kedua rumah tersebut berlokasi di Kampung Cisarua, RT 3 RW 5, Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Contoh argumentasi menurut hasil diskusi kami. Selanjutnya yaitu ada penegasan ulangnya. Ini terdapat di kalimat terakhir atau kalimat yang ke-8.
Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini. Lanjut Agus. Taksiran kerugian yang dialami akibat dua bencana tersebut masih dalam kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sukabumi. Dengan cuaca sekarang yang cukup ekstrim, sebaiknya masyarakat bisa tetap waspada. Nah, itulah struktur yang telah kami analisis. Selanjutnya ada unsur kebahasan yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya adalah kami akan membahas tentang analisis unsur kebahasan yang telah kami telaah. Yang pertama ada penggunaan kalimat retoris. Kebetulan kami tidak menemukan adanya kalimat retoris dalam teks editorial Banjir Sukabumi. Dan selanjutnya yang kedua adalah penggunaan kata populer. Di sini kami hanya menemukan satu, yaitu terisolasi. Mengapa kami menemukan ini dan mengambil terisolasi? Karena tentunya dong, terisolasi udah populer dan umum di kalangan kita semua. Jadi kami memasukkan satu saja, itu terisolasi. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan kata ganti petunjuk. Kami menemukannya pada paragraf ke-7, yaitu terputusnya akses penghubung dua kedusunan tersebut mengakibatkan adanya dusun yang terisolasi karena masih belum bisa dilewati oleh masyarakat dan kendaraan. Selanjutnya yang keempat ada penggunaan konjungsi kausalitas. Yang pertama ada pada terletak di paragraf ke-7, yaitu saat ini kedua anggota keluarga tersebut mengungsi ke rumah saudaranya karena tempat tinggal mereka tidak bisa ditempati untuk sementara. Yang kedua terdapat pada paragraf ke-7, yaitu terputusnya akses penghubung dua kedusunan tersebut mengakibatkan adanya dusun yang terisolasi karena belum bisa dilewati oleh masyarakat dan kendaraan. Mungkin itu saja untuk analisis kami mengenai tentang kebahasan teks editorial Banjir Sukabumi. Oke, baik, itulah hasil diskusi kami mengenai analisis struktur dan juga unsur kebahasan teks editorial. Bila mana teman-teman semua ada yang belum paham atau mengerti mengenai penyampaian kami tadi, materi yang telah kami sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Manusia, saya dari kelompok 4. Izin bertanya, kenapa di nomor 3 itu termasuk dalam kata ganti petunjuk? Kata ganti petunjuknya ada di sebelah mana? Terima kasih. Silakan. Mengenai jawaban yang akan kami bahas, kata ganti petunjuk ini terdapat pada terputusnya akses penghubung dua kedusunan tersebut. Jadi tanpa kita sebut di mana, di sini sudah dijelaskan akses penghubung dua kedusunan. Seperti itu. Apa sudah jelas? Sudah jelas? Lagi? Oke, silakan kelompok lain ada yang ingin ditanyakan. Sudah dari kelompok 1, kelompok 2 sudah jelas. Oke, baik. Jika sudah semua jelas mengenai materi yang telah kami sampaikan, di sini kami akan menutup saja presentasi kami di sini. Saya Banda Kusuma, Puji Lestari dan juga Gaija izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan. Silakan kelompok terakhir dulu ya, nanti Ibu akan bahas sama-sama ya di akhir. Silakan kelompok 4. Silakan untuk kelompok terakhir untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan saya Ilman Afia. Saya Mulas Ramdhani. Saya Trisna Levia. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami, yaitu tentang teks editorial yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada pernyataan umum atau tesis. Hujan deras yang mengguyur di sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor. Laporan yang diperoleh dari BPBD, satu dusun dikabarkan terisolasi usai bencana tersebut. Bencana yang terjadi di sekitar pukul 16.30 WIB dan 17 waktu Indonesia Barat pada Minggu tanggal 4 bulan Desember 2022 terjadi nyaris di beberapa kecamatan. Yang selanjutnya ada argumentasi.
Informasi yang kami peroleh, longsor dan banjir bandang berlokasi di Kampung Cisarua, Desa Sinarasa dan Kampung Cingahasa, tepatnya di Jembatan Cimaja Cihangsa. Longsor menimpa 2 unit rumah pemilik Bapak Mahmud, 4 jiwa kondisi rusak berat, dan rumah atas nama Pak Mulyadi 2 jiwa. Yang terakhir, penegasan ulang. Akibat hujan deras yang terjadi mengakibatkan luapan air dan saluran irigasi mengakibatkan 3 rumah warga terendam, 1 rumah makan tahu Sumedang terendam. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Pungkas Sandra. Yang keempat ada penggunaan konjungsi kausalitas. Ini terdapat pada paragraf yang kedua. Ya, karena kejadian tersebut 2 kepala keluarga atau kakak terpaksa diungsikan ke rumah kerabatnya. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Boleh. Saya Rizky Faldi, perkenalkan dari kelompok 1. Untuk pertanyaan nomor 3 mengenai kata ganti petunjuk, kan di pertanyaan nomor 4 jawabannya ada kata tersebut karena kejadian tersebut. Nah, bukankah kata tersebut adalah salah satu kata ganti petunjuk untuk merujuk terhadap tadi banjir dan longsor kan ya? Mengenai banjir dan longsor, dan menurut kami kata ganti petunjuknya itu adalah sama dengan jawaban di nomor 4 karena kejadian tersebut. Izin menjawab, sebenarnya tadi kami ingin memasukkan, cuman kita cari aman saja ya. Ya artis sama kalian. Jadi di sini tidak ada. Tadi mau masukkan itu ya, kita berdiskusi berlima, cuman cari aman tidak ada saja gitu. Terima kasih masukannya. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Silakan apabila ada pertanyaan lagi atau sanggahan dari kelompok lain. Ada tidak? Sudah cukup? Silakan. Oke, apabila sudah cukup, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, presentasi kita sudah dilakukan. Nah, coba menurut kalian kira-kira siapa yang terbaik ya? Semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dan juga sudah baik ya. Tetapi dari baik itu ada yang terbaik. Kira-kira kelompok mana? Nah, kelompok semuanya. Ya. Semuanya sudah baik, tapi ada yang terbaik yaitu kelompok 3. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sudah. Untuk merinci bagian dari struktur teks editorial itu hampir semua kelompok sudah bisa. Ya, sudah tepat, sudah baik, sudah bagus. Akan tetapi di sini ada yang kekurangannya dilihat dari ciri bahasanya. Ya, nanti kita akan pelajari lagi, kita akan teliti lagi lebih dalam mengenai pertanyaan retoris. Ya, karena di sini banyak sekali yang tidak terdapat untuk kalimat retoris. Ya, oke. Sekarang coba dikumpulkan lagi hasilnya, silahkan. Ya, hasil lembar kerjanya. Baik, dikumpulkan lagi. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, coba siapa yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini? Boleh, Rizky Ripaldi. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menyimpulkan materi yang telah kami pelajari hari ini, yaitu mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran kali ini, ternyata pada setiap hari kita membaca koran, membaca berita di internet maupun secara langsung, ternyata teks yang dibacakan oleh narator tersebut tidak hanya teks biasa, melainkan ada unsur-unsur dan strukturnya tersendiri, yaitu yang kita pelajari hari ini mengenai teks editorial yang ternyata sangat erat kaitannya dengan berita ataupun koran-koran. Nah,
Jadi kesimpulannya adalah hari ini kita dapat menganalisis dan menelaah juga merinci apa saja struktur dari teks editorial tersebut dan juga menganalisis apa saja unsur kebahasaan yang ada pada teks editorial yang telah kita pelajari ataupun yang kita baca pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, sekarang coba atau bagaimana pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau merefleksi pembelajaran hari ini? Boleh, silahkan Puji. Untuk refleksi mengenai pembelajaran pada hari ini tentunya adalah sangat seru dan edukatif, dan yang dimana kami bisa melaksanakan pembelajaran materi ini dengan metode yang lebih memahami untuk cepat tangkap dalam memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Dan mungkin pesannya adalah untuk kedepannya semoga metode yang Ibu lakukan ini tetap berjalan dan mungkin lebih seru lagi supaya kami semua dapat lebih memahami materi tersebut dengan cepat. Terima kasih. Coba sekarang Ibu akan memberikan kuis ya, hasil pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan melalui kuisis ya. Silahkan dibuka HP-nya ya. Ibu bagikan langsung ya. Sudah ada? Oke, silahkan kerjakan selama 10 menit. Sudah? Sudah semuanya? Oke, nanti hasilnya Ibu akan berikan minggu yang akan datang ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita masih mengenai tentang teks editorial. Kalau tadi itu merinci bagian dari struktur ya, jadi Ibu sudah berikan teksnya, tetapi minggu yang akan datang itu kalian bisa membuat teks editorial berdasarkan struktur dan juga ciri kebahasaannya. Itu harus lengkap ya. Mudah-mudahan minggu depan kalian tetap sehat ya, untuk bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berdoa dulu. Perhatian, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.